Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Saat ini aku sedang merencanakan liburan aku tahun depan. Wow, tahun depan sudah direncanakan dari hari ini. Padahal masih 1 tahun lebih ya. Mungkin sekitar segitu. Nanti musim panas tahun depan aku akan berlibur. Kali ini aku ingin berlibur ke Eropa bagian utara. Jadi liburanku akan aku mulai ya. Aku akan terbang dari Amerika, aku akan terbang ke Iceland. Nah, kalian tahu kan Iceland itu di mana? Nah, kalian bisa melihat di background video ini ya. Ini sangat menarik. Kalian lihat itu ya di belakang ini. Itu ada pulau, 2 pulau ya. Yang sebelah kiri yang putih itu namanya Greenland. Terus di sebelahnya yang kecil, lebih kecil itu namanya Iceland. Nah, perhatikan namanya ya. Yang namanya Greenland itu daerahnya dingin sekali. Hampir 1 tahun itu tertutup dengan salju. Sangat dekat dengan kutub utara. Ada teman aku yang lewat itu. Tapi dinamakan Greenland. Aku nggak mengerti, padahal daerahnya salju terus, putih terus ya. Dinamakan Greenland. Terus kemudian yang pulau sebelah kanannya itu dinamakan Iceland. Tapi tidak tertutup salju. Ya di sana juga dingin ya. Tapi tidak tertutup salju seperti di Greenland. Tapi dinamakan Iceland. Ice itu ya es itu. Lah nggak tahu siapa yang menamakan pulau ini ya, kedua pulau ini ya. Mungkin lagi ngelindur gitu. Nah, aku akan memulai liburan aku dari Amerika. Aku akan terbang menuju ke Iceland. Dari situ nanti baru aku akan naik kapal pesiar keliling-keliling di pulau itu ya. Pulau Iceland ada mungkin 3 atau 4 tempat yang kita akan singgah. Setelah itu kapal kami akan melewati cross Atlantik, melewati nyebrang lautan Atlantik menuju ke Norwegia. Nah, dari situ mulai dari Norwegia kami akan ke mana itu ya? Ke Jerman atau ke Amsterdam ya. Aku sudah agak lupa ingat. Terus yang jelas ke Amsterdam, terus kemudian berhenti singgah di negara Belgium. Setelah itu nyebrang selat lagi. Itu kapal akan berakhir di London. Nah, setelah di London, aku tidak langsung pulang. Aku akan tinggal mungkin seminggu di London ya, 3-4 hari gitu. Terus dari situ aku belum tahu mau kemana ya. Setelah tinggal 3-4 hari, rencana aku mungkin aku akan terus ke utara, ke Scotland. Dari Scotland, rencana aku ini ya, belum pasti ya. Dari Scotland nanti akan nyebrang atau naik kereta menuju ke Belfast. Belfast itu adalah Irlandia bagian utara. Dari situ aku akan naik kereta lagi menuju ke selatan, ke kota Dublin. Mungkin bisa bertemu dengan Pak Bro Gendut itu, tapi dia sudah minggat, nggak tahu kemana ya. Terus aku akan
kepingin jalan-jalan di Grafton Street itu ya. Mr. Gendut itu dia sering bikin video di Grafton Street itu. Banyak orang ngamennya di situ. Nah, setelah di Grafton Street, setelah di Dublin, aku akan nyebrang lagi ke London. Itu bisa naik kereta api kalau nggak salah. Setelah dari London, kemungkinan aku akan balik ke Amerika, atau mungkin akan jalan terus di mungkin ke Prancis ya. Dari London itu bisa nyebrang ke bawah tanah, naik kereta api menuju Paris ya, ke Prancis. Terus dari Prancis mau jalan-jalan lagi mungkin ya. Semua ini masih di dalam otak aku. Jadi belum aku tentukan ke negara mana aku harus pergi, yang akan aku kunjungi ya. Tapi kira-kira garis besarnya di sekitar itulah. Jadi belum pasti semuanya, tapi yang pasti aku akan jalan-jalan ke Eropa Utara. Yang jelas aku akan pesiar dengan kapal pesiar. Di samping itu kombinasi dengan jalan-jalan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau berlibur, kenapa direncanakan 1 tahun sebelumnya gitu? Kan masih lama gitu. Nah, ini bukan jalan-jalan kita mau dari Jakarta mau ke Bandung atau mau ke Ciamis, bukan seperti itu ya. Ini jalan-jalan antara benua, antara negara. Jadi semuanya harus diperhitungkan ya. Hotelnya di mana akan tinggal, terus transportasi macam apa yang kita akan pakai, tempat mana yang akan kita kunjungi, semuanya itu harus diperhitungkan. Terus tentang visa, tapi visa ini aku tidak terlalu khawatir karena dari Amerika ya, dengan untuk warga negara Amerika kalau mau berlibur ke negara-negara yang ada di Eropa, itu tanpa visa kita bisa terbang ke sana tanpa harus apply visa, harus mengajukan mengambil visa, tidak perlu bagi warga negara Amerika ya, tapi negara lain aku nggak tahu. Nah, terus kalau kalian ingin berlibur ikut dengan aku, silahkan, monggo. Informasinya akan aku cantumkan di bawah deskripsi, di bawah video ini ya. Linknya, kalian bisa booking sendiri. Linknya ada di situ. Bisa seandainya ya, ini angan-angan aku aja. Seandainya grupnya rewo-rewo mau ikut itu, wah, bisa seneng ya. Nanti ketemu rame-rame gitu. Terus misalkan grupnya Grandma Garti, satu grup itu, oh, cewek-cewek cantik semua itu. Kalau mau ikut, tambah seneng gitu, bisa ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, makan bersama gitu ya. Kita bisa nonton show bersama. Grandma Uti ikut lagi, wah sudah. Terus ada siapa yang juragan Bojonegoro mau ikut, Pak Tony, ya monggo kalau mau ikut. Kita bisa reunion, ketemu di kapal pesiar ya, itu akan senang. Di kapal, ini kapal besar loh. Yang aku ingin ambil ini kapal dari perusahaan Norwegia, perusahaan Norwegia, namanya Norwegian Cruise Line. Nama kapalnya NCL, Norwegian Prima. Nah, itu nama kapalnya. Nama kapalnya Norwegian Prima. Nama perusahaannya Norwegian Cruise Line. Kalau kalian ingin ikut atau tertarik, linknya ada di bawah deskripsi ini ya. Alangkah baiknya kalau kalian bisa ikut, ingin lihat Eropa
bagian utara sama-sama. Kapalnya besar, mewah sekali. Setiap hari ada show. Setiap hari seharian penuh ada show. Ada jazz lounge, ada di tempat ruangan untuk duduk-duduk menikmati camilan sambil mendengarkan lagu-lagu jazz. Ada lagu-lagu irama Latin, ada lagu-lagu klasik, piano, ruangan piano. Kita bisa mendengarkan semua itu ya. Pokoknya mewah sekali ini kapal. Kita nggak akan pernah kesepian. Nah, cruise ini selama 11 hari. Nah, terus apalagi ya, jalan-jalan ke Eropa bagian utara itu sangat-sangat menyenangkan. Aku ingin melihat aurora itu apa? Northern Light. Itu kalau malam di daerah Iceland itu, kalau malam langitnya itu ya bisa berwarna-warni. Karena itu magnetik atau karena apa? Alam, keindahan alam ya. Di langitnya itu kalian bisa melihat warna hijau, warna biru, warna merah, warna kuning, segala macam gonta-ganti gitu kalau malam. Itu terjadi kira-kira ya sekitar bulan Agustus begitu ya, atau di end of summer. Sangat indah sekali. Aku ingin melihat itu. Juga aku ingin melihat karena di Iceland itu dekat Arctic Circle namanya. Itu di lingkaran Arktik. Jadi di waktu musim panas di sana itu tidak pernah gelap. Tidak ada malam. Yang namanya midnight sun. Midnight sun itu matahari tengah malam gitu. Matahari di tengah malam gitu. Jadi selama 24 jam tidak pernah gelap. Selalu terang. Nah, coba bayangkan seandainya selama 24 jam berbulan-bulan itu terus nggak pernah gelap, itu gimana tidurnya ya? Melek terus ya. Nah, aku ingin mengalami bagaimana rasanya hidup di satu tempat yang tidak pernah gelap. Ya. Nah, itu dia. Jadi di sana itu seperti surga. Tidak pernah gelap, tidak pernah malam. Terang terus selama 24 jam gitu. Nah, terus kalau tidur gimana? Ya merem. Kalau tidur ya merem. Nah, tapi kan terang ya. Kalau badan kalian merasa ngantuk ya ditidurkan gitu. Jadi badan kita tahu kok. Nah, terus aku juga ingin cerita ya. Ini aku bukan cerita apa ya. Channel aku ini channel Morat Marit. Aku tidak bisa membahagiakan orang seluruh dunia. Aku tidak mampu, tidak bisa, tidak akan bisa membahagiakan orang seluruh dunia. Jadi ada yang mengatakan channel aku ini bukan untuk semua orang. Ya memang benar, bukan untuk semua orang. Ada yang senang, ada yang nggak senang. Ada pun malah ada yang mengatakan nonton video aku ini munyer-munyer sampai pusing katanya, sampai kepalanya pusing. Ya betul ada. Mungkin channel aku ini arek Surabaya bilang gaplek. Ya betul. Betul. Tidak semua orang akan senang terhibur nonton channel aku ini. Malah ada orang nonton channel aku ini katanya nyebelin. Ada banyak itu. Ya nggak apa-apa. Itu lumrah menurut aku. Karena di dunia ini ya, sepinter-pinternya kamu, secerdik-cerdiknya kamu, sesuci-sucinya kamu bilang kamu orang suci ya, sesuci-sucinya kamu, sebaik-baiknya kamu ya. Tapi
gimana? Selama roh kamu yang hidup itu berada di dalam diri kamu, di dalam daging dan darah, dibungkus daging, kulit, darah, maka roh kamu yang kamu katakan kamu itu orang suci, kamu orang baik, kamu orang yang nomor wahid di dunia ini ya, selagi apa yang kamu katakan itu berada di dalam raga kamu ini, pasti ada dinamikanya, pasti itu ada baik, ada jeleknya. Jadi nggak mungkin lah kamu bisa baik seumur hidup, baik yang murni nggak mungkin. Pasti ada baik, ada tidak baiknya, ada yang menyenangkan, akan ada yang nyebeli, ada yang gaplei, pasti ada. Semuanya berada di dalam tubuh raga kamu itu. Nah, orang sering mengatakan aku ini yang terbaik, aku yang mana gitu loh. Dan semua orang ingin menyenangkan orang lain, ingin membuat orang lain itu senang, menyukai dia. Nah itu maka itu dunia ini morat-marit karena 99% manusia itu seperti itu, ingin menyenangkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri disiksa, tidak pernah menyenangkan dirinya sendiri. Nah itu lain dengan aku, cara pandang aku itu lain. Aku menyenangkan diri aku sendiri, maka itu aku jalan-jalan, aku berlibur sana berlibur sini, menyenangkan diri aku sendiri. Tapi banyak orang yang menyiksa dirinya sendiri, orang yang medit, mau makan enak, buang-buang duit, ngapain buang-buang duit di buat foya-foya ke sana sini. Kenapa mau berlibur dengan kapal pesiar, duit dibuang-buang nggak ada artinya. Kenapa kita mau memberikan beli bunga untuk istri kita, kita beli bunga untuk orang ibu kita, untuk apa? Buang-buang duit aja. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Nah, karena apa itu ya? Tidak semua orang mempunyai tradisi atau kebiasaan untuk memberikan bunga ke istri atau ke ibu kita atau ke nenek kita. Banyak orang di dunia ini tidak mempunyai kebudayaan seperti itu, gitu. Nah, orang ya hidup ini memang sulit ya. Nah, saya di sini hanya menceritakan kehidupan aku, kehidupan yang pernah aku jalani, dan aku juga menceritakan kehidupan yang akan aku jalani. Nah, seperti itu. Aku ngeyel tentang diri aku, tentang kehidupan yang akan aku alami atau apa yang aku inginkan belum terjadi atau yang sudah terjadi yang pernah aku alami, hanya itu aja. Kalau nggak playing, nggak seneng ya ojo didelok rek, nggak perlu dilihat kok. Ya itulah channelnya Morat Marit seperti ini. Nah, orang kebanyakan mau menyenangkan orang lain tapi menyiksa diri kita sendiri. Menyiksanya gimana? Misalkan aku mau makan yang sehat untuk diri aku gitu, tapi ada orang untuk dirinya sendiri medit, kikir untuk apa yang dia makan, kikir sekali, medit, nggak mau makan yang enak, katanya untuk apa gitu. Nah, sedangkan kita kan, aku kasih contoh, kita goreng tempe, goreng kerupuk, goreng ini pakai minyak goreng kan. Minyak gorengnya dipakai berulang-ulang sampai minyak gorengnya tuh sudah warnanya sudah kuning hitam gitu, masih dipakai untuk goreng, katanya ngirit, untuk ngirit duit. Nah, padahal kalau kalian ngirit uang, padahal itu tidak sehat. Maunya ngirit duit tapi tidak sehat. Nah, itulah kebanyakan orang
memperlakukan dirinya itu sangat tidak benar, sangat medit, kikir sekali. Kalau untuk dirinya sendiri, untuk diri keluarga itu maunya tidak diperhatikan sehingga kita makan tidak sehat, seperti sebagai contoh itu goreng tadi. Goreng minyak sudah untuk goreng minyak teri, untuk goreng kerupuk, tempe, tahu, segala macam masih dipakai ulang-ulang terus, akhirnya menjadi satu minyak yang tidak sehat tapi dimakan terus. Akhirnya nanti tuanya ya badannya engkrek-engkreken gitu, nggak sehat badannya. Nah, itulah kadang-kadang kita memperlakukan diri kita sendiri itu tidak adil. Tapi kalau mau dengan orang lain, mau menyenangkan orang lain, itu salah. Kalau aku mau menyenangkan diri aku sendiri, itu pakai minyak sekali aku pakai, aku buang, sudah nggak perlu disimpan. Nah, orang tidak tahu tentang dirinya. Diri kita itu siapa sih? Dia bilang ini diri aku. Ini bukan, ini raga kamu. Diri kita terjadi dari dua hal ya, banyak hal. Tapi aku kasih contoh yang termudah, itu dua hal aja. Terdiri dari badan kita ini badan kita, terus kemudian yang satu lagi yang hidup, yang membuat kita bergerak. Tangan kita bisa bergerak, kita bisa ketawa, kita bisa marah-marah, kita bisa makan. Itu yang hidup, yang menggerakkan semua itu. Tapi seandainya yang hidup itu tidak berada di dalam diri ini, kita jadi batang, jadi mayit. Seperti orang mati. Orang mati itu karena roh atau zat yang hidup itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi yang hidup itu sudah meninggalkan diri kita, maka itu badan kita tidak bisa bergerak. Itulah yang dinamakan mayit atau orang mati. Nah, yang kamu masih bisa mendengarkan video aku, ocehan aku ini, kalian di badan kalian masih ada zat yang hidup, maka itu kalian bisa mendengarkan, masih bisa ketawa, merasa senang, merasa benci, membenci aku, tidak senang dengan aku, atau mencintai aku gitu ya. Itu kalian masih hidup, tandanya seperti itu. Atau lebih mudahnya lagi seperti mobil. Nah, mobil itu kalau kalian lihat mobil, ya kamu parkir di situ ya tetap parkir di situ, nggak kemana-mana, kecuali kamu masuk ke dalam, di starter, terus mobilnya bisa jalan kemana-mana. Nah, yang hidup itu ibaratnya kamu masuk ke mobil itu, sehingga mobil bisa jalan kemana-mana. Tapi tanpa kamu, mobil itu tidak akan bisa bergerak. Nah, itulah perumpamaan yang paling dekat tentang diri kita, yaitu terdiri dari raga dengan yang hidup. Kalau mobil terdiri dari mobil dengan pengemudinya. Nah, itu pengemudinya itu ibaratnya yang hidup itu. Nah, iki bicara ngomong-ngomong dari rencana berlibur kok sampai tentang diri, ya apa sih? Nah, inilah yang namanya channel Murad Marit. Oke, sampai di sini dulu aja. Ceritanya wes ngalor ngidul. Terima kasih kalian sudah mendengarkan ocehan aku ini ya. See you, selamat. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.